Pelapor kasus dugaan pemerasan dan TPPU, Reza Gladys, melalui kuasa hukumnya, Julianus, memberikan tanggapan tegas atas tuntutan pidana berat yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Selain itu, Reza Gladys juga menyoroti deklarasi strategi perang yang dilancarkan Nikita Mirzani. Ya, Reza Gladys melontarkan kritik pedas terhadap perlawanan hukum yang disiapkan Nikita Mirzani. Ia menganggap semua manuver dan klaim strategi perang untuk melawan tuntutan JPU sebagai hal yang sangat konyol. Menurutnya, upaya perlawanan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanyalah akal-akalan Nikita Mirzani untuk menarik perhatian publik dan mengalihkan isu. Sebagai korban, Reza Gladys sangat optimistis dan yakin bahwa Nikita Mirzani tidak akan memenangkan kasus ini melalui pembacaan pleido atau strategi perlawanan apapun. Ia menegaskan, majelis hakim akan menjatuhkan vonis yang berat kepada Nikita Mirzani, bahkan kemungkinan besar akan sesuai atau mendekati tuntutan 11 tahun penjara yang diajukan JPU. Dan, untuk mengetahui beberapa reaksi yang diberikan oleh pihak Reza Gladys, maka inilah 5 reaksi Reza Gladys soal tuntutan hingga strategi perang Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Pelapor kasus dugaan pemerasan dan TPPU, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus, memberikan tanggapan lugas terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan JPU kepada Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dituntut hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Ya, Reza Gladys menyambut baik tuntutan JPU tersebut. Bahkan ia secara tegas menilai bahwa tuntutan 11 tahun penjara bagi Nikita Mirzani sudah sangat objektif dan adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Kami selalu melihat dari objektivitas ya, tidak melihat dari unsur subjektivitas ya. Dengan soal pasal dakwaan ya, pembuktiannya tadi kalau nggak salah saya dengar adalah 27B ayat 2, Junto 45 ayat 10 huruf A, yaitu Undang-Undang ITE. Kemudian kumulatifnya adalah pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010. Secara umum ya, yang kami, ini pengalaman kami ya, dengan predikat crime seperti itu, kami melihat bahwa ketika tidak ada unsur pemberat yang berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani selama ini, saya pikir angka 11 tahun itu tidak akan muncul. Tetapi dengan adanya unsur-unsur pemberat ya, yang dibacakan oleh penuntut umum, nah, maka kemudian angka 11 tahun itu muncul, dan itu menurut kami objektif. Sementara, Nikita Mirzani diketahui merasa bahwa tuntutan JPU tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya, lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Dan gue tuh bingung itu, enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, dia udahlah, yang penting udah selesai. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan upaya mencari keadilan atas tindak pidana yang ia alami. Ya, pernyataan ini muncul untuk mengklarifikasi motivasi di balik proses hukum yang panjang dan melibatkan tuntutan pidana berat tersebut. Bagi Reza Gladys, proses peradilan ini adalah satu-satunya cara untuk menegaskan statusnya sebagai korban dan membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah merugikannya, baik secara material maupun moral. Pada prinsipnya bahwa klien kami kan tidak melihat besar kecilnya ya terhadap ancaman tuntutan yang harus disampaikan oleh penuntut umum, tetapi
klien kami ini kan sebagai warga negara yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, melaporkan dirinya, melaporkan perbuatan orang lain kepada pihak yang berwajib bahwa dirinya ada sebagai korban. Nah, jadi harapannya hanya sebatas bahwa agar masyarakat ya mengetahui bahwa dirinya korban, bukan sebagai orang yang salah sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Ini penggiringan opini terhadap klien kami di media ini kan terlampau ya mengada-ada ya. Jadi sehingga kemudian klien kami hanya sebatas menggunakan instrumen hukum untuk menyampaikan kepada masyarakat dan kepada pemerintah bahwa dirinya korban, bukan sebagai pelaku kejahatan. Terdakwa Nikita Mirzani diketahui akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoy untuk melawan tuntutan berat jaksa penuntut umum. Namun, di sisi lain, Reza Gradis memilih untuk tidak lagi aktif menanggapi drama perlawanan hukum yang dilancarkan Nikita Mirzani. Ya, Reza Gradis melalui kuasa hukumnya, Julianus menegaskan bahwa pihaknya menolak meladeni strategi perang atau manuver hukum apapun yang coba dimainkan sang artis. Bagi Reza Gradis, tuntutan pidana 11 tahun penjara yang sudah diajukan JPU dinilai sudah cukup dan sangat objektif sebagai bentuk penegakan keadilan. Ia percaya bahwa proses hukum telah berjalan semestinya dan kini menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis. Pleidoy minggu depan lagi bikin nyagi nyicil sedikit-sedikit. Nah, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pleidoy lagi. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Berarti bentar akan diajukan balik terkait dengan kerugian? Oh pastilah, pasti. Pada prinsipnya kami kan hanya membuat tindakan hukum ya, langkah hukum dari awal hanya satu ya, yaitu laporan dengan nomor LP 735 tertanggal 3 Desember tahun 2024 di Dir Cyber Polda Metro Jaya. Nah, artinya LP yang dibuat oleh klien kami sebagai perbuatan hukum ini kan sekarang sedang dibentur-benturkan oleh pihak lain ya. Bahkan juga ada terdakwa Nikita Mirzani misalkan dalam gugatan ya, baik dulu Wan Prestasi 2 kali, kemudian sekarang ini PMH. Nah, kemudian ada di Polda juga klien kami dilaporkan. Nah, kalau dipertanyakan apa yang akan kami lakukan, upaya-upaya hukum yang kami lakukan ke depan, kami tidak ada melakukan apa-apapun lagi. Kami hanya sebatas ya melakukan perbuatan hukum, melaporkan dugaan tindak pidana, kemudian nanti akan kami tunggu putusannya. Apakah pertimbangan majelis hakim itu seperti apa nantinya, sehingga kemudian kami akan dapat gunakan ya pertimbangan majelis hakim itu melalui putusannya untuk melemahkan atau menggugurkan perlawanan dari pihak yang lain. Julianus, tim kuasa hukum Reza Gradis, menyebut bahwa manuver yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sangatlah konyol. Ya, ia menilai bahwa upaya perlawanan tersebut tidak didasari oleh kekuatan bukti hukum yang valid, melainkan hanya upaya untuk mencari sensasi dan mengalihkan isu dari substansi tuntutan yang berat. Setiap strategi yang dia lakukan itu menurut kami strategi yang menurut kami itu memberatkan dirinya dan itu konyol gitu. Ya, melemparkan tanggung jawab, menetralisir perbuatannya sehingga kemudian dia sepertinya korban dan dia bukan pelaku. Justru dia mengatakan bahwa dengan harta LKPN itu kan menuduhkan penuntut umum ini kan sepertinya menerima suap ya. Dengan kami seperti itu maksud dia gitu. Nah, ini pembuktian tentang teori deny responsibility yang disampaikan penuntut umum semakin menguat ya. Saya pikir ya itu hal yang sia-sia ya. Reza Gradis melalui kuasa hukumnya Julianus
memberikan tanggapan tegas terkait upaya Nikita Mirzani yang membawa isu kekayaan jaksa penuntut umum ke ruang publik. Ya, setelah dihantam tuntutan 11 tahun penjara, Nikita Mirzani diketahui berusaha menyoroti dugaan harta tidak wajar JPU sebagai bagian dari strategi perlawanannya. Namun, bagi Reza Gladys, upaya tersebut sama sekali tidak relevan dengan pokok perkara. Ia menegaskan bahwa isu harta jaksa yang diangkat Nikita Mirzani bukanlah fakta hukum yang memiliki bobot di persidangan. Reza Gladys menilai tindakan Nikita tersebut hanyalah sebuah manuver sensasi dan taktik mengalihkan isu dari substansi tuntutan pidana berat yang dihadapinya. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali? Dona sama Bani. Kalaulah ini misal ya, ini misalkan kemudian ditemukan ya dalam LKPN harta-harta yang berlebihan oleh penuntut umum yang dimiliki oleh penuntut umum, ini misal. Ini kan tidak berkaitan dengan dakwaan atau tuntutan atau putusan nantinya oleh majelis hakim. Ini perkara yang lain gitu. Jadi sifat-sifat deny responsibility itu adalah merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, sehingga kemudian ini tidak menolong dia, bahkan ini memberatkan dia ya. Watch the